Oke, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dira Hardi Hermawan dan juga vokalis kita Bapak Roberto Kabul Sukriyanto. Oke, selamat pagi semuanya, salam sejahtera, sehat dan sukses selalu buat kita semua. Oke, talkshow kali ini kita akan berbicara masalah sesuatu yang akan kita lakukan ya. Jadi temanya adalah orang Indonesia menyanyikan lagu Inggris. Wow, apa sih hebatnya begitu kan? Oke, baik. Tapi sebelum kita bahas ya masalah bagaimana kita menciptakan lagu Inggris dan juga bagaimana Bapak Roberto menyanyikan lagu Inggris. Alangkah lebih baiknya saya bacakan dulu beberapa komen ya dari teman-teman yang sudah masuk ya. Jadi terima kasih atas komennya ya. Semua saja terima kasih kita ucapkan atas beberapa komen yang sudah masuk. Hanya saja ada beberapa komen yang cukup menggelitik ya, menggelitik. Jadi kita akan jawab ya, beberapa komen-komen yang menggelitik begitu ya. Jadi yang pertama ini dari Iskandar Kosasih ya. Jadi Bapak Dr. Iskandar begitu ya. Beliau komen nyanyi lagu yang gembira Pak begitu ya. Oke, siap, coming soon ya. Tapi sebelumnya silakan dijawab sama Bapak Roberto. Selamat pagi Pak Iskandar Kosasih, Bapak Dokter, Kepala Bagian di Tumpang sana. Iya Bapak, sebetulnya lagu-lagu itu sudah direkomendasikan, lagu-lagu bernuansa nostalgia, dan nanti selanjutnya bisa lagu yang berirama rancak gitu. Ya baik, jadi begini ya, kita tambahkan ya Bapak Roberto. Memang genre atau genre ya. Genre itu kalau bahasa kita mengucapkan genre, tulisan genre itu genre ya bacanya, karena dia dari bahasa Prancis ya, bukan dari bahasa Inggris ya. Genre bukan genre. Tapi kalau orang Indonesia kenanya genre, kita ngomong genre aja kalau gitu. Oke, genrenya ini adalah nostalgia ya. Jadi lagu nostalgia gitu kan. Sebenarnya lagu baru tetapi nuansa nostalgia. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Roberto, iya, gitu. Dan kita tahu bahwa lagu nostalgia itu memang sedikit melo-melo ya, agak sedikit melo-melo begitu kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, kita kita bikin lagu yang rancak gembira ya, tapi memang masih belum istilahnya masih belum di-share gitu ya. Jadi kita mendahulukan sekiranya lagu-lagu yang memang perlu didahulukan. Jadi jangan khawatir ya Bapak Dr. Iskandar Kosasih begitu ya. Coming soon, tunggu saja begitu ya. Oke, kemudian ini yang kedua Pak Roberto ya. Iya. Ini dari Pak Haris Rahmat ya. Haris Rahmat atau Bapak Haris Rahmat begitu ya. Oke, ini komennya begini. Alangkah lebih bagus kalau videonya dikasih subtitle begitu ya. Apa sih subtitle gitu ya? Jadi subtitle itu bagi teman-teman yang belum tahu subtitle ya, ada tulisan lagu di bawah sehingga orang itu bisa bisa menirukan begitu ya. Jadi hawanya panas sekali di sini ya. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman bagaimana, jadi keluar keringat terus ini. AC-nya mana AC-nya? Ya, jadi kira-kira begitu ya. Oke, jadi terima kasih ya. Kita memang belum bisa kasih semua video itu subtitle, gitu, tapi beberapa yang memang sekiranya perlu itu kita berikan untuk subtitlenya, begitu ya. Jadi kira-kira begitu Pak Haris Rahmat, terima kasih atas sarannya ya, nanti dilihat ya, mungkin nanti juga ada yang dikasih subtitle ulang. Terima gitu kasih ya. Mas Haris sarannya ya. Oke, baik, lanjut ya kita Bapak ke yang berikutnya ini. Ibu Yunita Tripalupi, hi there, how are you there? From Amsterdam, Belanda, begitu. Jadi luar biasa ya. Ibu Yunita ini baru-baru saja sebenarnya dia masuk, tapi sekarang selalu komen begitu ya, selalu mensupport kita. Jadi terima kasih Bu Yunita atas supportnya ya. Jadi Ibu Yunita ini juga seorang pencipta lagu ya. Jadi dia ngejreng begitu ya, ngejreng. Tapi ngomong-ngomong lagunya yang
apa namanya di aransemen baru itu sangat bagus sekali. Begitu kita sudah lihat, kita apresiasi ya Ibu Yunita, begitu kan. Terima kasih banyak juga, kita bisa saling mensupport tentunya. Baik, yang berikutnya itu adalah dari Iswahyudi ya, atau biasa saya panggil Mas Is gitu ya. Hello Mas Is, how there? How are you there? How are you doing? Halo. Well, yeah, he always comment in English because I think he's my friends that we conversation always in English. I think that's very good, and that's why I create the songs in English, and you can see it. You can watch our video content. Okay, just waiting the song release of my songs in English. Okay, just wait. Okay, okay. Anyway, thank you very much, Mas Is. Ya, thank you for your support. Thank you Mas Is. Oke, lanjut kita yang berikutnya ya. Yang berikutnya itu Bapak Sungkono Amakdong, begitu ya. Kurang tahu nih bacanya gimana, Bapak Sungkono Amakdong. Selamat pagi Bapak Sungkono. Oke, selamat pagi ya Bapak Sungkono. Jadi semoga kabarnya baik-baik saja di sana. Oke, begini nih Bapak, dia komen ya ke video kita, video konten kita, begitu ya. Kalau saya melihat kualitas videonya masih kurang Pak, juga dari audionya. Yes, I think that's a good suggestion. Jadi saran yang bagus ya. Tapi barangkali begini ya. Terkadang kita memang menemui kendala ya, menemui kendala di mana syuting itu timingnya kurang tepat dan sebagainya, mungkin kendala-kendala teknis yang lain, sehingga terkadang tidak memungkinkan kita mengambil gambar yang bagus ataupun suara yang bagus ya. Tetapi kita akan mengusahakan selalu memberikan video syuting yang bagus, baik audio maupun videonya. Oke, anyway, terima kasih Bapak Sungkono Amakdong, begitu ya, atas sarannya ya. Terus lanjut ke komen berikutnya. Ini dengan Joy Anto. I don't understand who is Joy Anto. But anyway, I say thanks. I say thank you very much untuk Joy Anto ya. Dia bahkan menyarankan begini ya Bapak ya, untuk ikut The Voice Indonesia Bapak-bapak, begitu ya. I don't know. Is there The Voice Indonesia Bapak-bapak? Tapi kalau misalkan ada, wow, luar biasa. Ya bolehlah kita mencoba. Tapi setidak-tidaknya memang kita sudah memiliki lagu-lagu sendiri, sudah punya channel sendiri. Kita memang berkarya di saluran televisi kita sendiri. Makanya tetap stay tune ya. Tapi however, I say thank you so much kepada Mas Joy Anto ya atas saran yang diberikan. Begitu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Joy Anto. Selamat pagi. Oke, baik, kita lanjut sekarang akan berbicara masalah topik ya, talk show Roberto Rahardi kali ini ya. Jadi memang topiknya orang Indonesia menyanyikan lagu Inggris. Apa hebatnya? I don't know. Saya tidak tahu hebatnya di mana, begitu ya. Kalau dikatakan hebat sekali juga biasa-biasa aja ya. Karena kalau orang hebat itu tentunya bisa menciptakan roket yang pergi ke luar angkasa, ke luar galaksi ya, itu baru hebat ya. Tapi kalau cuma menyanyikan lagu Inggris begitu ya, I think everyone can do it, begitu ya. Jadi semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau dikatakan tidak hebat ya hebat juga ya. Jadi hebatnya itu bukan pada masalah ini, tapi kreativitasnya ya, mengarang lagu dalam dalam bahasa Inggris ya toh. Karena selama ini yang kita lihat itu kecil sekali atau sedikit sekali orang Indonesia yang istilahnya membuat lagu dalam bahasa Inggris yang memang ditujukan untuk go internasional begitu ya. Tapi ya sudah ada, cuman nggak banyak ya. Rata-rata malah Indonesia ya, lagu Indonesian songs ya, lagu Indonesia dia itu sudah populer baru diinggriskan
begitu ya. Sebenarnya ini kalau secara pribadi ya opini saya kurang tepat begitu loh. Kalau kau bikin lagu Inggris ya bahasa Inggris mau go internasional ya langsung aja, gak usah Indonesia dulu kemudian terkenal baru diinggriskan begitu. Itu sepertinya menurut pandangan saya, opini saya itu kurang tepat karena lirik atau syair itu ya itu ada beda begitu, beda. Tapi kalau kita membuat bahasa Inggris langsung ya pasti bagus begitu ya. Tapi kalau Indonesia diinggriskan ini kayak dipaksakan begitu ya, kayak dipaksakan. Ya, jadi kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Ya, jadi begini ya, kenapa kita mengambil tema untuk talkshow kali ini, titelnya Orang Indonesia Menyanyikan Lagu Inggris. Bukan menyanyikan ya, mengarang atau membuat lagu Inggris ya, membuat lagu Inggris bukan membuat dan menyanyikan ya, mengarang dan menyanyikan lagu Inggris. Apa sih hebatnya gitu ya? Tadi sedikit sudah dibahas ya di depan. Nah, sekarang memang terkait dengan apa namanya lagu kita berikutnya ya. Saya Diradi Hermawan memang mengarang lagu dalam bahasa Inggris yang judulnya Don't Leave Me. Don't leave me ya. Jadi saya kira cukup familiar kata-kata don't leave me itu artinya kita minum sebentar ya. Monggo Bapak Roberto silakan diminum. Ya, baik ya. Jadi judul lagu kita itu Don't Leave Me ya, atau Jangan Tinggalkan Daku dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi nanti bisa dilihat. Nah, sekarang kembali lagi kita bertanya apa sih hebatnya? Ya kembali lagi kalau dikatakan hebat ya bisa jadi hebat ya, hebat ada kreativitasnya ya, karena kita tidak hanya apa namanya istilahnya terhenti pada lagu membuat atau mengarang lagu dalam bahasa Indonesia saja, tetapi kita sudah mencoba membuat lagu yang sifatnya itu adalah sudah go internasional ya, jadi begitu. Nah, ada pun lagunya bagaimana? Nah, itu nanti silakan untuk tetap stay tune di channel kita, nanti bisa dilihat ya untuk lagu kita yang berjudul Don't Leave Me ya, Jangan Tinggalkan Daku ya. Nah, yang terpenting begini ya, di dalam menyanyikan ya Bapak Roberto ini tentunya sangat berbeda ya dengan menyanyikan lagu Indonesia begitu ya. Karena antara tulisan atau writing ya dengan ejaan atau cara bacanya itu adalah sangat berbeda. Mungkin ini bisa diceritakan Bapak Roberto yang memang menyanyikan, yang nantinya akan menyanyikan lagu ya toh karangan saya ya toh bahasa Inggris ya toh, menyanyikan dengan dengan bahasa Inggris begitu ya. Gimana itu setelah kita kita transfer ya, kita ciptakan melodinya, kemudian kita transfer bagaimana cara pronunciation-nya ya, pronunciation-nya bagaimana, lafal atau ejaannya bagaimana. Nah, ini tentunya Bapak Roberto memiliki pengalaman tersendiri ya di dalam belajar bagaimana pronunciation untuk lagu Inggris ini. Gimana Bapak itu? Mungkin bisa berbagi pada teman-teman. Ya, sebetulnya lagu bahasa Inggris ini Bapak ya belum gitu hafal juga ya. Nah, jadi Bapak itu belajarnya kadangkala itu ya lewat visi dengan Pak Rahardi ya. Ya lewat video call dengan saya. Video call. Jadi diajari lewat video call gitu. Jadi gimana lafal-lafalnya yang tepat gitu, cara menyanyikan yang tepat gitu. Kan Bapak juga belum paham gitu. Jadi diulang-ulang sampai berapa kali gitu. Ya alhamdulillah akhirnya Bapak bisa. Ya, jadi luar biasa Bapak Roberto. Tapi sebenarnya sudah pengalaman juga ya, mungkin waktu itu memang saya menginginkan Bapak Roberto itu menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris ya. Sebenarnya hanya coba ingin tahu maksudnya ingin mengeksplor saja, mengeksplor untuk kemampuan bakatnya sejauh mana begitu ya. Saya pikir
gampang kok untuk nyanyikan lagu Inggris, nggak usah khawatir salah baca atau apa, nanti kita ajarkan begini bacanya begitu ya. Nah kalau memang pingin lihat ya lagu bahasa Inggris sebelumnya itu kita memang lagu cover ya, Unsaid Melody begitu ya, Unsaid Melody ya. Unsaid Melody itu nanti bisa dilihat pada video-video lama kita begitu ya. Nah jadi begini ya, intinya bahwa kita ya, saya Diradi Hermawan ya toh itu mengarang lagu dalam bahasa Inggris ya, terus kemudian dinyanyikan ya dalam bahasa Inggris oleh beliaunya Bapak Roberto begitu ya. Jadi kira-kira memang tema yang kita sampaikan pada talkshow kali ini adalah mengambil tema orang Indonesia mengarang lagu Inggris, apa hebatnya begitu ya. Jadi silakan mau dinilai biasa saja, hebat atau tidak hebat itu kembali lagi kepada pemirsa. Tapi setidaknya kita hebatnya itu adalah di kreativitas ya. Kembali lagi bahwa kita itu harus kreatif ya. Jangan hanya kita sudah merasa puas, misalkan puas di lagu Indonesia saja atau puas di lagu bahasa apa gitu ya. Tapi kita harus terutama yang internasional ya, karena mengarahnya ya who begitu ya, siapa tahu begitu ya. Nanti lagu-lagu kita bisa istilah go internasional ya toh. Tapi tentunya kita juga perlu dukungan dari teman-teman teman-teman kalian semua ya, para fans ya toh, untuk mensupport kita gitu ya. Makanya jangan lupa ya untuk like ya, subscribe, share, and comment selalu pada video-video kita ya. Dan bagi yang sudah komen ya terima kasih ya, terutama bagi teman-teman yang belum bisa kita sebutkan satu persatu begitu ya. Tapi memang karena mungkin waktunya kita terbatas ya, jadi kita ambil komen-komen yang sedikit menggelitik dulu begitu ya, kita respon begitu ya. Ya. Oke, kira-kira begitu ya untuk talkshow Roberto Rahardi kali ini yang mengambil tema orang Indonesia mengarang lagu Inggris, apa hebatnya. Semua tadi sudah diberikan opini-opini dari kita berdua gitu ya. Baik para pemirsa ya juga teman-teman ya, para fans, kira-kira sekian dulu talkshow kali ini. Nah apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan ya atau mungkin ada saran atau kritik atau bagaimana silakan juga ya komen begitu ya, komen di di bawah ini gitu ya, di bawah ini. Nanti setelah video kita share pasti ada kolom komennya begitu ya. Oke, terima kasih para pemirsa. Selamat pagi, sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Salam. Salam, selamat pagi. Oke.